Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Karena Allah. Mondok. Astagfirullahaladzim. Jadi diulangi gitu ceritanya. Kita ulang. Bu potong buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan sesuatu, satu hal yang harus kamu pahami dulu. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Gunanya apa? Begitulah kita disuruh berjalan di muka bumi ini oleh Allah, tentu punya tujuan. Kalau kamu nggak punya tujuan, maka kamu akan berjalan terombang-ambing seperti buih di atas lautan. Setidak-tidaknya kita hidup itu, yang saya tahu tujuannya adalah untuk beribadah, yaitu sudah ibadah itu yang mengabdi kepada yang menjadi majikan. Majikan kita siapa? Ya Allah, Allah yang menciptakan. Makanya kalau kita melakukan sesuatu, kita harus niatkan mengabdi, beribadah kepada Allah. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Kan selama ini kita itu kadang lupa dengan tujuan kita berjalan. Kita di dunia ini ibaratnya sebuah perjalanan mampir ngombe, katanya orang Jawa. Betul loh, betul. Saya cuma mengingatkan loh ya. Saya yakin apa yang saya sampaikan kamu juga pernah mendengarnya. Oleh karena itu, ini jangan dianggap menggurui, ini hanya untuk mengingatkan. Berpegang kepada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Itu pun baik atau tidak pada prinsipnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang penting kita berusaha untuk berbuat baik dengan niat ibadah. Innamal a'malu binniyat. Kan begitu saudara. Kalian tiap hari beribadah, ya kan, menghadap Tuhan. Nah, kamu harus tahu majikanmu itu siapa, tuanmu siapa, gurumu siapa, kan begitu. Nah, maka kamu harus mengenal Tuhanmu, ya kan, awaluddin ma'rifatullah. Kalau nggak salah begitu, awaluddin ma'rifatullah lah. Bener. Yang jelas saudara-saudara, Allah itu zat, ya kan, yang mutlak. Artinya kalau mutlak ya tak berjeda, tak ada jeda. Sehingga kita ibaratnya adalah hamparan yang luas tanpa batas. Ya kan, kita itu sama, minimal sama-sama ciptaan. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita bisa berjalan karena diperjalankan oleh Allah. Kita bisa makan karena kita dimakankan oleh Allah. Emang makan kehendak kamu. Kalau kita sadari itu, maka apa yang kita lakukan tanpa ada rasa terpaksa. Karena segalanya sesuatunya sudah dijalankan. Apa kamu kira kalau kamu sekarang bisa beramal soleh itu kehendakmu? Apa kamu kira kalau kamu sekarang bisa makan itu kehendakmu? Kalau Allah nggak mengizinkan, apa kamu bisa? Kamu kira bisa? Ya kan? Makanya ada ungkapan yang mungkin kita bisa pegang. Hidayah itu datangnya dari Allah. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Makanya saya ngoceh sampai bibir saya mimiren sekalipun, kalau Allah nggak memberikan hidayah, apa kira-kira kamu paham?
Coba jawab di hatimu yang paling kecil. Kalau misalnya kamu paham, alhamdulillah, itu insya Allah akan meringankan beban dan pikiran kita. Semuanya harus gini, harus begitu, harus sesuai keinginan kita. Nah itu kamu malah bukan menjadi wakil Tuhan itu, seolah-olah jadi Tuhan. Tidak bisa seperti itu, ya kan? Nah, jadi maksud saya nggak bisa itu, kalau itu kamu terus-terusan lakukan, maka kamu akan kehilangan jati diri kamu yang sebenarnya. Kita ini loh manusia, ciptaan Tuhan. Kalau kita nggak mengabdi kepada Tuhan, kalau kita nggak berserah kepada Tuhan, ya susah lah kita ini hidup juga dihidupkan. Bukan penulis dan bukan penentu skenario, kita itu hanyalah aktor, ya pemain saja itu. Nah jadi oleh karena itu ya kita jalani saja ikhlas apa yang ada, apa yang bisa gitu ya. Yang penting kita berusaha. Kembali lagi ya, hidayah hanya datang dari Allah. Itu aja ya saudara-saudara, mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata ya, ini memang lagi mabuk ini. Ya sudah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.